Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ali Samsudin Tamami, Mita Sari Dewi, dan Rika Dia Fitriani. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai perlawanan Goa. Latar belakang perlawanan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sumba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Banyak pedagang asing yang tinggal di kota itu. Masyarakat Goa yang ingin merdeka bersahabat dengan siapa saja. Mereka berpegang pada prinsip hidup, tanahku terbuka bagi semua bangsa. Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama. Makassar dengan pelabuhan Sumba Opu memiliki posisi yang strategis dalam perdagangan internasional. Pelabuhan Sumba Opu telah berperan sebagai bandar perdagangan, tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat dan sebaliknya. Sebagai contoh kapal-kapal pengangkut rempah-rempah dari Maluku yang berangkat ke Malaka sebelumnya singgah dulu di Sumba Opu. Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau kerajaan Goa yang strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa. VOC ingin menguasai pelabuhan Sumba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Untuk itu, VOC harus menundukkan kerajaan Goa. Sedangkan Raja Goa, Sultan Hasanuddin, menentang ambisi VOC yang ingin memaksakan monopoli di Goa. Tujuan perlawanan: Sultan Hasanuddin ingin menghentikan tindakan VOC yang anarkis, sewenang-wenang, provokatif, dan memaksakan monopoli di Goa. Proses perlawanan. Pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sumba Opu, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Pada saat kapal-kapal VOC sedang berpatroli dan menemui perahu-perahu orang Makassar, Bugis, dan orang lain, segera diburu, ditangkap, dan dirusak. Sultan Hasanuddin ingin menghentikan tindakan VOC yang anarkis, sewenang-wenang, provokatif, dan memaksakan monopoli di Goa. Benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa sekutu dikoordinasikan. VOC mengadu domba Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka, pangeran Bugis dari Boni. VOC menghasut Arupalaka agar membantu VOC mengalahkan kerajaan Goa. VOC mengirim pasukan ekspedisi dengan 21 kapal yang mengangkut 600 orang tentara. Mereka terdiri atas pasukan VOC yang dipimpin oleh Cornelis Janson Spelman, orang-orang Ambon, dan orang-orang Bugis, Boni, yang dipimpin oleh Arupalaka, dan ditambah orang-orang Ambon yang dipimpin oleh Jonker van Manipa. 7 Juli 1667, Perang Goa meletus. Pasukan gabungan VOC yang disertai senjata lengkap berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Akhirnya, kemenangan ada di pihak VOC. Pada tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya, tetapi ia menolaknya. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin menggerakkan kekuatan rakyat untuk melawan VOC. Namun, perlawanan itu dapat dipadamkan oleh VOC. Isi perjanjian Bongaya. 1. VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 2. Makassar harus melepas wilayah bawahannya, seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone. 3. Arupalaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. 4.
Makassar harus melepaskan seluruh benteng-bentengnya. 5. Makassar harus membayar biaya perang dengan hasil bumi kepada VOC setiap tahun. 6. Semua orang Barat, kecuali Belanda, diharuskan meninggalkan wilayah Goa. Pada akhirnya, dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya, VOC memang berhasil mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan di perairan Indonesia Timur. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya itu, justru melahirkan diaspora perdagangan bagi orang-orang Bugis Makassar. Mereka tidak menghiraukan monopoli yang dipaksakan VOC. Dengan prinsip bebas berdagang, mereka menyelundupkan ke berbagai kota dan pelabuhan untuk berdagang, termasuk perdagangan rempah-rempah di Maluku. Artinya, VOC gagal dalam mengendalikan perdagangan yang dilakukan orang-orang Bugis Makassar. Faktor penyebab kegagalan perlawanan Goa. Yang pertama, perlawanan masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, berhasilnya politik adu domba VOC pada Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka. Yang ketiga, Arupalaka dihasut oleh VOC untuk membantu mengalahkan kerajaan Goa. 4. Keterbatasan dan kualitas senjata yang dimiliki tidak sebanding dengan senjata VOC. Yang kelima, VOC lebih siap daripada kerajaan Goa. Nilai perjuangan yang patut kita teladani. Pertama, patriotisme, yakni sikap siap dan sedia berkorban segala-galanya demi kejayaan serta kemakmuran negara atau tanah air yang dicintai. Kedua, tekad kuat. Pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dikenal memiliki tekad dan semangat juang yang tinggi. Meski peralatan perang yang mereka gunakan seadanya, namun tidak mengurangi tekad dan semangat tersebut. Ketiga, pantang menyerah. Sikap ini tercermin dari perjuangan Sultan Hasanuddin dengan kegigihan dan pantang menyerah demi melawan VOC agar pergi meninggalkan Goa. Keempat, memiliki nasionalisme tinggi. Nasionalisme artinya cinta pada negara sendiri. Pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka rela mati demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sikap cinta tanah air ini harus kita teladani. Misalnya dengan bangga pada produk dalam negeri, melestarikan dan mempromosikan budaya, dan lain sebagainya. Kelima, percaya diri. Para pahlawan dengan semangat juang dan percaya akan kemampuannya dalam melawan kekejaman VOC. Keenam, keberanian. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut. Membela kebenaran pasti memiliki resiko yang perlu disadari. Namun rasa takut tidak membuat mereka mundur atau menyerah begitu saja. Mereka akan tetap berpegang teguh pada prinsip. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Jadi, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran demi kemerdekaan negara Indonesia. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.